Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan mulai merindukanmu lagi. Ada 3 ya. Nah, bisa jadi perpisahan itu awalnya memang membuat mantan sama sekali tidak merindukan kita lagi. Bisa jadi karena perpisahan itu kehadiran orang ketiga yang menyebabkannya. Ya, sehingga dia sibuk tuh bersama orang ketiga ya. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, mereka mulai rajin bertengkar, bahkan mungkin berpisah. Disitulah momentum di mana mantan mulai merindukan kita lagi. Dia mulai menyadari ya, bahwa bersama kita dia bahagia. Bersama kita semua keinginannya terpenuhi. Bersama kita dia tidak pernah dikecewakan. Nah, atau memang perpisahan itu alamiah kita dan mantan. Bisa jadi di awal perpisahan itu dia merasa bebas ya. Tidak ada lagi orang yang mengatur-ngatur hidupnya. Kalau dulu kan bersama kita, ini tidak boleh, itu jangan. Kalau mau ke sana ditemani dan seterusnya. Ya, kalau kita mencoba mengatur hidupnya karena kita merasa memang dia belum dewasa ya. Dia belum tahu mana yang baik dan tidak baik untuk hidupnya, sehingga memang harus kita arahkan. Mungkin karena kita cukup tua ya usianya dibandingkan dia, tentu dengan bekal pengalaman hidup yang lebih banyak kita mencoba untuk mengarahkan dia. Jadi ketika kita melarang dia bukan karena kita tidak suka, tetapi justru karena cinta kita yang amat sangat besar kepada dia. Tetapi kan orang memahami itu macam-macam ya. Dia merasa terkekang, merasa tidak bebas, sehingga minta untuk berpisah. Awal perpisahan dia merasa, oh bebas begitu. Tetapi kan tidak lama, 2-3 bulan mulai merasa kesepian. Di situ dia mulai merindukan kita. Jadi ada 3 ciri-ciri lah yang kita rasakan ketika mantan ini mulai merindukan kita kembali. Yang pertama ya, kita mulai sering merindukan atau memimpikan mantan. Bukan merindukan, tetapi memimpikan mantan. Ya, jadi kalau jam tidurnya itu sama ya. Misal kita terbiasa tidur jam 12 malam, mantan ya tidurnya jam 11 malam, misal begitu kan. Biarpun berjauhan, ketika mantan memimpikan kita, ya pikirannya itu, gelombang pikiran atau gelombang otaknya itu memancarkan energinya kepada kita. Ya kalau kita sedang melek ya terasanya sedikit, tetapi ketika sama-sama sedang tidur, meskipun terpisah jarak puluhan kilometer ya, itu akan mempengaruhi juga ke kita ya, akan mempengaruhi mimpi-mimpi kita. Nah, sehingga sekarang kita lebih sering ya memimpikan mantan. Ya, tapi dengan catatan ketika sebelum tidur kita memang tidak membayangkan mantan ya. Kalau sebelum tidur kita membayangkan mantan dulu itu namanya kemimpi-mimpi. Tetapi kalau ya sebelum tidur ya kita berdoa ya. Sebelum tidur kita masih mengerjakan tugas kuliah, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, maka kalau saat tidur kita mimpi mantan, itu besar kemungkinan mantan sedang memimpikan kita. Tapi kalau waktu tidurnya sama. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah ketika kita jadi sering ya, tiba-tiba, nah ini tiba-tiba, kepikiran mantan.
ya. Dan itu bisa kita tandai. Jadi misal kalau mantan ini juga ibadahnya rajin, maka waktu yang paling tepat untuk dia mengingat kita, menyebut kita, memanggil kita adalah dalam doa-doa dia. Misal setiap selesai mengerjakan sholat fardu, ketika kita juga sedang mengerjakan sholat zuhur misal, mantan di sana sudah selesai mengerjakan sholat zuhur dan dia sedang berdoa. Ketika orang berdoa itu kan berada pada puncak energinya, karena doa itu kan naik ke langit. Bisa dibayangkan betapa besarnya energi ketika seseorang berdoa, karena doa itu bisa naik ke langit. Apalagi kita dengan mantan cuma jaraknya, rumah kita dengan mantan cuma 5 kilometer kan, dekat sekali. Nah, kita tiba-tiba tuh ya, saat sedang sholat, muncul tuh bayangan mantan, tiba-tiba. Nah, itu ujian ya untuk kekhusyukan kita ketika sedang sholat. Nah, dan kita tandai itu setiap nanti masuk waktu asar, tiba-tiba kita teringat lagi. Nah, itu artinya mantan memang rajin memanggil kita di dalam doa-doa yang dia panjatkan. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting ya, ketika kerinduan itu semakin besar, apa yang akan terjadi? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini ya. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, ini keuntungannya kalau kita dan mantan tinggal atau berdomisili di satu kota. Ketika rasa rindu itu besar, itu orang akan saling mendekatkan ya. Karena sesungguhnya tanpa kita sadari juga, kita dan mantan itu cara berpikirnya sama. Nah, saking rindunya, maka akan tergerak ya untuk mendatangi tempat yang sama tanpa janjian. Tahu-tahu nanti sedang belanja di mall, ketemu dengan dia. Ya. Nah, ketika itu terjadi, itu sudah menunjukkan tuh sebenarnya energi rasa rindu di dalam hati mantan itu sudah sangat besar kepada kita. Sampai menggerakkan dia tanpa dia sengaja ya untuk berada di tempat-tempat yang sama. Artinya apa? Dia berpikir dengan cara kita berpikir. Itu ya. Belanja di mall. Tahu-tahu ketemu. Padahal kalau tahu-tahu ketemu itu ya, di situ ada pemilihan waktu. Ditunda aja sehari sudah tidak ketemu tuh. Atau dipercepat sehari sudah tidak ketemu. Atau ditunda 2-3 jam sudah tidak ketemu. Bisa ketemu. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan sedang kangen sekangen-kangennya kepada kita, sehingga dia berpikir dengan cara berpikir yang sama dengan kita. Nah, itu ya, jadi 3 ciri-ciri ketika mantan mulai merindukan kita lagi. Nah, sekarang ya, jika sudah mulai nih muncul ciri-ciri yang pertama, sudah mulai sering kemimpi. Bagaimana caranya agar ketemu ya? Agar mantan yang datang, maka perbanyak doa-doa kita. Itu yang paling penting. Ya, berdoalah dengan sabar ya. Karena berkali-kali saya sampaikan, semua doa itu terkabul selama kita sabar mau berdoa. Ya. Orang boleh mengatakan mantan bukan jodoh kita. Dia akan jadi jodoh kita. Dia akan jadi jodoh kita selama kita masih terus mau berdoa agar dia menjadi jodoh kita.
Ya, terus berdoa dengan keadaan yakin bahwa doa kita itu adalah doa yang terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul, dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.